Selanjutnya untuk waktu langsung kita masuk cara berikutnya adalah tausiah dari guru bersama kita, Ustadz Khazin Abu Fakih. Enggak, tafadhol Ustadz Khazin untuk mulai tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah kita masuk bulan Syawal. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan melakukan amal-amal ibadah dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghimpun kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Pada kesempatan ini saya bersama teman-teman yang diamanahi untuk mengelola sekolah pesantren At-Tarbiyah ini. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun mudah-mudahan kita lakukan. Dan doa yang sering kita ucapkan di hari-hari seperti ini adalah minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke yang benar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saya orang yang dibacakan oleh Ustadz Budiono tadi, bahwa salah satu bentuk kebahagiaan itu adalah ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itulah yang berbahagia, yang beruntung, yang sukses. Karena itulah maka kita memproses pendidikan anak-anak kita kemudian berupaya sekuat tenaga untuk melakukan hal-hal yang ada di muka bumi ini. Semuanya dalam rangka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mendapatkannya, itulah sukses yang sesungguhnya. Itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu sekalian, Subhanahu wa taala, pada hakikatnya manusia awal di surga Allah Subhanahu wa taala. Awalnya ayah kita Adam alaihissalam itu di surga. Kemudian karena qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam mengikuti nasihat iblis, padahal itu bukan nasihat, menjerumuskan. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi. Nah, ketika turun ke muka bumi, maka seluruh anak cucunya pun semuanya menempati bumi ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peta, memberikan petunjuk bagaimana caranya agar kembali lagi ke kampung halaman, ke surga. Nah, kalau kita bisa kembali ke kampung halaman, itulah sukses. Itulah bahagia. Apalagi kampung halamannya tidak sekedar kampung halaman, tapi mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga Firdaus. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan inilah visi kita, inilah kita ingin dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, betapapun kegiatan itu hebat, dikagumi banyak orang, menyedot banyak biaya, namun kalau kegiatan itu tidak sesuai dengan visi sebuah perusahaan, maka kegiatan itu sia-sia. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Apapun Allah memberikan karunia kepada kita di muka bumi yang luar biasa. Kecerdasan, kepintaran, kekayaan yang melimpah, jabatan. Namun, kalau itu tidak mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu sebuah kecelakaan. Sungguh itu kegagalan. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, selain dari itu,
namun kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya, maka itulah kebahagiaan, keberuntungan yang sesungguhnya. Dan karena itulah maka di hari-hari seperti ini kita melaksanakan halal bihalal, kita saling maafkan, kita juga selalu mendoakan minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali ke kampung halaman kita, kembali ke jalan yang benar, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan wal faizin, mudah-mudahan kita berhasil, beruntung, sukses. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sukses yang sesungguhnya, inilah keberhasilan hakiki. Keberhasilan yang sesungguhnya, keberhasilan yang serius. Betapapun hebatnya kehidupan, kalau kita tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu sebuah kegagalan. Karena itulah maka kita berupaya mendidik anak kita berupaya mengkondisikan anak-anak kita, dan termasuk kita semuanya mudah-mudahan bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersama keturunan kita, bersama anak cucu kita tetap dalam keimanan, tetap dalam keislaman, tetap dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam perjalanan menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perjalanan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak mulus. Enggak mulus. Sebab Allah memang menciptakan iblis, menciptakan setan yang berupaya menangkap kita dan membelokkan jalan kita. Yang berupa menggelincirkan kita dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Karena itulah maka agar kita tetap ada di jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, jangan santai. Allah menyebutkan dalam surat Ad-Dariyat, "Fafirru ilallah." Hendaklah kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, enggak santai. Kenapa harus berlari? Bahkan Allah menggunakan kata-kata farra yafirru. Farra yafirru ini pun di dalam Al-Qur'an dalam Ad-Dariyat itu disebutkan tujuan berlarinya. Fafirru ilallah. Tapi nggak disebutkan lari dari apa. Para ulama menyebutkan, kenapa nggak disebutkan lari dari apa? Karena sudah mafhum. Kita lari dari jeratan-jeratan setan. Kita lari dari godaan-godaan setan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus mendekat Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh sebagian ulama, tidak disebutkan lari dari apa agar ini general, yaitu lari dari selain Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, lari selain Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sholat, kita mulai dengan takbiratul Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya kita kan semuanya kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lari di sini jangan dibayangkan kayak lari fisik. Karena yang lari ini adalah ruh kita, yang lari ini adalah seluruh keberadaan kita. Maka kita berharap mudah-mudahan seluruh langkah kita, bahkan setiap hentikan nafas kita adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, menghindari godaan-godaan setan, menghindari jebakan-jebakan iblis, sehingga mudah-mudahan kita benar-benar bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat nanti kita wafat, kita mendapatkan tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang dekat dengan sisi Allah adalah surga Firdaus. Surga Firdaus. Karenanya Allah, Rasulnya kalau menceritakan tentang surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Kalau menceritakan tentang neraka itu ke bawah. Dan karena itulah orang yang berjalan di jalan yang lurus itu terus ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala, dan yang sesat terperosok ke dalam neraka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk minal aidin, termasuk yang kembali. Kenapa? Karena manusia itu kadang-kadang kepreset, kadang-kadang ikut jebakan setan, balik lagi. Ikut lagi ke kanan atau ke kiri, balik lagi ke jalan yang lurus.
wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung mengalahkan segala jebakan-jebakan setan, dan pada akhirnya pada saat finish kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Artinya kita diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam aku. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan yang benar, dan terus-menerus takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika wafat kita mendapatkan posisi yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disesali dan juga bukan untuk disombongkan, tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saat diberi yang menyenangkan, gunakan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat diberi yang tidak menyenangkan, gunakan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita dikasih ujian pandemi seperti ini, gunakan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kelemahan kita, menyadari ketidakberdayaan kita, sehingga kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha seoptimal kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih sehat, jangan kemudian jumawa karena kehebatan kita sehat, jangan. Tapi kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.